Kabar Nusantara kini hadir untuk Anda. Kami menyajikan informasi yang tengah hangat dan menjadi perbincangan. Bersama saya, Tiara Harahap, inilah Kabar Nusantara selengkapnya. Setelah Malaysia menerapkan lockdown nasional secara total, Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia di Nunukan, Kalimantan Utara memperketat pengawasan lintas batas kedua negara. Pengetatan perbatasan ini seiring meningkatnya kasus positif COVID-19 di Malaysia. Selama 24 jam, tim Satgas Pamtas dari Yon Arhanud 16 SBC 3 Kostrat bersama instansi terkait menggelar patroli di seluruh jalur perlintasan ilegal dari Malaysia ke Indonesia. Pengetatan dilakukan untuk mencegah masuknya COVID-19 varian baru yang dibawa oleh pelintas batas yang meninggalkan Malaysia secara ilegal. Apalagi kemungkinan besar pelintas ilegal yang meninggalkan Malaysia itu tidak akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Jika ditemukan pelintas batas ilegal yang masuk Indonesia, maka akan dilakukan tes swab dan selanjutnya oleh pemerintah daerah Nunukan akan dikarantina terlebih dahulu. Mau ke situ. Di hari kedua lockdown, semua sektor ekonomi dan sosial di Malaysia ditutup selama 2 minggu ke depan. Lockdown total diperkirakan akan berdampak besar terhadap perekonomian Malaysia. Malaysia menutup semua sektor ekonomi dan sosial mulai hari ini 1 Juni hingga 14 Juni nanti. Jika di fase pertama lockdown ini berhasil, maka akan dilanjutkan lockdown fase kedua selama 4 minggu. Bedanya, di fase berikutnya beberapa sektor ekonomi yang tidak melibatkan pertemuan besar diperbolehkan buka. Meski demikian, keputusan lockdown tersebut diperkirakan akan kembali berdampak besar terhadap ekonomi Malaysia, salah satunya manufaktur. Saat ini saja, dari data PMI manufaktur sejumlah negara di Asia yang dirilis IHS Markit, telah ada perubahan poin minus 2,6 di bulan Mei dari bulan sebelumnya di negeri jiran. Dewan Keamanan Nasional Malaysia memberlakukan lockdown karena munculnya varian COVID-19 yang lebih ganas dan melonjaknya kasus COVID-19 di negeri tersebut. Karena merasa dirugikan dengan hasil rapid test antigen di bandara menunjukkan hasil positif, sementara pemeriksaan ulang di tempat lain menunjukkan hasil negatif, seorang penumpang pesawat melabrak petugas tes rapid antigen di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Antigen di tas saya itu positif atau negatif? Nah itu. Nah kenapa bisa positif? Jangan semalaman kamu, lihat positif nanti bisa. Inilah video seorang penumpang saat melabrak petugas rapid test antigen di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Sumatera Selatan. Penumpang ini terlihat emosi kepada petugas yang mengeluarkan surat keterangan hasil rapid test antigen positif. Padahal, rapid test antigen yang di tempat lain menunjukkan hasil negatif. Saat dilabrak, petugas berkali-kali meminta maaf dan menyebut bahwa hasil tersebut salah cetak. Saya bilang ini saya positif dicapnya. Ternyata saya negatif. Kalau negatif nggak mungkin saya kasih. Kan nggak ada negatif. Ini nggak boleh sendiri, kamu boleh sendiri. Saya viralkan. Saya viralkan. Pihak Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mengakui memang terjadi kesalahan dalam memasukkan data dari petugas laboratorium terkait hasil pemeriksaan penumpang tersebut. Dari hasil konfirmasi bahwa terdapat kesalahan penginputan hasil antigen oleh petugas Farmalet, dan pada saat itu memang terdapat sistem jaringan yang tidak stabil. Pihak manajemen Farmalet juga sudah menghubungi customer untuk meminta maaf atas kejadian tersebut dan akan melakukan evaluasi terkait kejadian ini. Atas kekeliruan yang terjadi, pihak Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang sudah menghubungi penumpang tersebut untuk meminta maaf. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV One mengabarkan.
Seorang emak-emak menangis histeris saat kena razia masker di Lok Sumawe, Aceh. Pelanggar prokes tersebut ketakutan dihadang petugas yang turut membawa jenazah sebagai simbol kesadaran akan bahaya COVID-19. Seorang pelanggar protokol kesehatan di Lok Sumawe, Aceh, histeris saat kepolisian melakukan sosialisasi prokes dengan teatrikal seolah menghadirkan jasad korban COVID-19. Wanita tanpa masker ini menangis saat terjaring razia di depan Taman Riadah Lok Sumawe, Aceh. Teatrikal dengan kostum virus corona dan pocong ini berhasil membuat pelanggar protokol kesehatan ketakutan. Razia digelar oleh Polres Lok Sumawe untuk menggugah kesadaran akan bahaya COVID-19. Tapi segala model cara kita akan gunakan sampai dengan virus ini hilang dari muka bumi ini, berbagai macam cara kita praktekkan. Poin kami, tertiblah menggunakan masker karena resikonya adalah nyawa. Lindungi diri Anda, berarti Anda juga melindungi orang lain yang berada di sekitar Anda. Hingga saat ini, angka COVID-19 di kota Lok Sumawe terus meningkat pasca Lebaran. Gubernur Aceh Nova Iriansyah baru saja dinyatakan positif COVID-19 usai melakukan tes swab PCR Senin kemarin. Dari Lok Sumawe, Aceh, Saiful MDA TV One mengabarkan. Kawasan Pantai Carita Kabupaten Pandeglang, Banten kembali ramai. Ribuan pengunjung yang datang merupakan wisatawan lokal dan luar daerah, seperti Tangerang, Jakarta, Bogor, dan Depok. Ramainya pengunjung membuat protokol kesehatan sulit diterapkan. Hal ini terlihat dari banyaknya wisatawan yang tidak menggunakan masker dan berkerumun. Para pengunjung melakukan berbagai aktivitas di Pantai Carita, mulai dari duduk-duduk, bermain pasir, berenang, hingga naik kapal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan tren kenaikan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran 2021 terus terjadi. Puncaknya diperkirakan akhir Juni mendatang. Menteri Kesehatan menyebut bahwa telah terjadi peningkatan kasus aktif nasional hingga 100.000 kasus pasca libur Lebaran 2021. Tren kenaikan kasus ini diperkirakan akan terjadi 5 hingga 7 minggu setelah masa libur panjang. Selain itu, keterisian tempat tidur di rumah sakit juga meningkat mencapai 25.000 atau naik sekitar 20 hingga 25% dari total kapasitas 72.000 tempat tidur. Ada peningkatan dan kemarin kita sudah menyentuh kembali angka 100.000 kasus aktif. Naik dari paling rendah kita sempat sampai di bawah 90.000. Jadi sudah ada kenaikan. Walaupun angka ini memang masih jauh di bawah angka puncak yang pernah kita capai di awal tahun yang berkisar di 170.000. Jadi saya minta ke seluruh gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota untuk segera mempercepat program vaksinasinya. Tolong dipastikan itu diprioritaskan ke lansia. Jadi banyak contohnya di daerah-daerah seperti Kudus, kemudian di Sumatera Selatan juga kenaikannya cukup tinggi. Yang masuk rumah sakit dan wafat itu lansia. Kalau kita bisa memprioritaskan vaksinasi ke lansia, insya Allah yang masuk rumah sakit akan jauh berkurang. Insya Allah yang wafat juga akan banyak berkurang. Menteri Kesehatan juga menyampaikan telah terjadi peningkatan kasus yang luar biasa di Kudus, Jawa Tengah. Untuk itu, pihaknya melakukan koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah dan Kapolri serta melakukan mikro-lockdown agar kasus COVID-19 di Kudus tak menyebar ke daerah sekitarnya. Kementerian Kesehatan juga melakukan pengecekan genome sequencing untuk mengetahui apakah lonjakan di Kudus disebabkan oleh mutasi corona jenis baru atau bukan. Dari Jakarta,
Laras Kiranasari, Yohanes Billy, TV One mengabarkan. Sementara Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyoroti 4 varian mutasi virus corona yang harus diwaspadai. 4 mutasi virus itu dapat lebih menular, menimbulkan gejala yang lebih parah, bahkan dapat juga menurunkan efikasi vaksin. Yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 terus mengalami mutasi dan sampai saat ini menurut Weekly Epidemiological Update oleh WHO, diketahui bahwa sampai saat ini terdapat 4 jenis varian yang menjadi perhatian, yaitu B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika Selatan, B11281 atau disebutnya P1 dari Brasil dan Jepang, dan B1617 dari India. Varian yang menjadi perhatian atau varian of concern adalah varian yang berdasarkan penemuan ilmiah terbukti mengalami perubahan karakteristik baik satu atau lebih diantaranya dapat bersifat lebih menular, menimbulkan gejala yang lebih parah, maupun menurunkan efikasi vaksin, keandalan pengobatan, serta akurasi alat uji yang sudah ada. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar secara semi-virtual dari Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo hadir sebagai inspektur upacara melalui video conference dari Istana Bogor, Jawa Barat. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar secara semi-virtual dari Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Dalam upacara yang digelar secara luring dan daring, diikuti perwakilan TNI Polri, tenaga kesehatan, pelajar, hingga jajaran menteri. Ketua MPR Bambang Susatyo bertugas membacakan Pancasila. Sedangkan Ketua DPR Puan Maharani membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila harus benar-benar dimanfaatkan untuk menguatkan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat, memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi. Ini merupakan kali kedua upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar virtual karena pandemi COVID-19. Dalam upacara ini, seperti biasa, Presiden dan seluruh peserta upacara memakai baju adat dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat dengan jas tutup berwarna hitam ornamen emas serta sarung tenun berwarna hijau. Jokowi juga memakai kain tenun berwarna hijau sebagai penutup kepala. Baju adat tersebut merupakan baju adat dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pimpinan KPK telah melantik sejumlah pejabat dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang lolos tes wawasan kebangsaan. Namun, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2010-2011 Bushro Mukodas mempertanyakan independensi KPK setelah pegawainya menjadi ASN. 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini resmi menjadi aparatur sipil negara pasca pelantikan dan sumpah jabatan yang digelar di Gedung Merah Putih. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan meski sudah berstatus aparatur sipil negara, namun tidak menghalangi untuk tetap melakukan pemberantasan korupsi. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan semua. Terima kasih kepada segenap insan KPK. Terima kasih kepada seluruh anak bangsa. Hari ini 1.271 pegawai KPK resmi menjadi aparatur sipil negara. Tapi saya ingin sampaikan,
status aparatur sipil negara tidak pernah mengurangi semangat KPK melakukan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi kita terus majukan, terus kita laksanakan sampai kita mati. Sampai NKRI bebas dari korupsi. Itulah semangat KPK. Dan KPK walaupun di dalam Undang-Undang nomor 19 2019 disebutkan KPK adalah lembaga negara dan merungkum eksekutif, tapi dalam pelaksanaan tugasnya KPK tidak pernah terpengaruh dengan kekuasaan apapun. Menurut agama Kristen, Sementara itu, mantan Ketua KPK Bushro Mukodas mempertanyakan independensi KPK setelah pegawainya menjadi ASN. Dengan pertanyaannya, kedaulatan rakyat ini memerlukan tidak sistem pemberantasan korupsi yang independen, memerlukan. Dan faktanya ada, tadi sudah disampaikan. Nah sekarang ini masih ada KPK, tapi KPK sudah dioperasi jenis kelaminnya dengan cara-cara yang radikal. Sebelumnya, 75 pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Namun setelah dilakukan tes kembali, ada 51 orang yang tidak lulus dan 24 orang yang dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah timur Kabupaten Bandung sejak Selasa petang menyebabkan tanggul Sungai Cisunggala di Desa Penyadap, Kabupaten Bandung jebol. Seperti inilah kondisi aliran Sungai Cisunggala pada Rabu dini hari tadi. Arus sungai yang deras membuat tanggul penghalang yang membatasi sungai dan pemukiman warga jebol. Akibatnya, permukiman di 2 RW yang ada di kawasan tersebut terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Warga tidak sempat mengevakuasi barangnya dan memilih menyelamatkan diri di lantai 2 rumah karena akses jalan sudah tertutup banjir. Karena akses jalan sudah tidak bisa lagi dilalui. Seorang pengemudi minibus yang dalam keadaan mabuk menabrak sepeda motor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. 2 orang mengalami luka dalam peristiwa ini. Kondisi mobil dalam keadaan rusak berat usai menabrak satu sepeda motor hingga menerobos ke trotoar. Peristiwa terjadi saat mobil minibus melaju dengan kecepatan tinggi, hilang kendali saat melihat sebuah kendaraan berhenti secara mendadak. Pengemudi yang hilang konsentrasi usai mengkonsumsi minuman beralkohol langsung membanting kemudi ke kiri hingga menghantam satu sepeda motor. Akibat peristiwa ini, 2 orang yang menjadi korban langsung dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Satu rumah yang ada di Jalan Taduan, Kelurahan Sidorejo, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa malam terbakar. 1 orang penghuni rumah tewas. Mobil udah kebakar nih, mobil udah kebakar. Kebakaran terjadi diduga karena korsleting listrik. Kobaran api pertama kali terlihat oleh warga dari ruang depan rumah. Api kemudian membesar dan menyambar mobil yang ada di garasi. Warga sempat mendengar suara ledakan. Seorang penghuni rumah yang sedang berada di dalam kamar tidak dapat menyelamatkan diri. Jasad korban ditemukan di dalam kamar dan langsung dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mengakibatkan tanah longsor. 1 rumah terkena longsoran dan 1 orang terluka. Tanah longsor terjadi di Kampung Cimonyet, Desa Sekarwangi. Sebuah rumah tertimbun material longsor sehingga rusak berat.
Dan pemilik rumah juga mengalami luka di bagian kaki serta perut akibat terkena material longsor. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dibantu relawan tiba di lokasi langsung gotong royong membersihkan material longsor. Sementara itu, pemilik rumah langsung mengungsi ke rumah saudaranya. Diduga cekcok dengan sang pacar, seorang wanita nekat berjalan di tengah jalan Kabupaten Magetan, Jawa Timur hingga menyebabkan kemacetan. Wanita dengan mengenakan pakaian hitam dan bercadar ini seolah tidak menghiraukan klakson kendaraan yang melintasinya saat berjalan di tengah Jalan Raya Magetan Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Karena aksinya yang mengganggu arus lalu lintas, petugas Polsek Plaosan akhirnya mengamankan wanita tersebut ke pos polisi wisata di Telaga Sarangan. Dari hasil pemeriksaan, sang wanita mengaku depresi setelah cekcok dan ditinggal sendirian oleh pacarnya di tempat wisata. Polisi kemudian memanggil pihak keluarga untuk membawanya pulang dan meminta keluarga melakukan bimbingan agar kejadian ini tidak terulang. Kecelakaan menimpa sebuah mobil minibus yang terjun ke jurang sedalam 100 meter di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Semua. Tapi katanya mau rujuk ke rumah sakit tadi. Yang kecil, anak kecil kayaknya. Belum, Bang. Belum. Gua ikut, Bang. Nanti biar Mas. Kecelakaan terjadi saat mobil minibus melewati turunan curam di Dusun Minangrua, Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Namun diduga karena rem tidak berfungsi, mobil pun hilang kendali dan masuk ke jurang sedalam 100 meter. Mobil yang menyangkut satu keluarga tersebut hendak berwisata ke pantai Minangroa. Akibat kecelakaan, 4 orang penumpang menderita luka parah dan 1 orang meninggal dunia. Waktu evakuasi ada? Sebuah bus Transjakarta tiba-tiba mogok di tengah perlintasan kereta Latu Harhari Jakarta Pusat pada Senin sore. Kondisi itu membuat penumpangnya panik serta berhamburan keluar dari bus. Video viral mogoknya bus Transjakarta di perlintasan kereta ini direkam oleh warga dan viral di media sosial. Bus Transjakarta ini tiba-tiba mengalami mati mesin saat akan melewati perlintasan kereta. Bus ini datang dari arah Jalan Latu Harhari dan akan berbelok ke kanan untuk menuju Jalan Sultan Agung, Manggarai. Sesampainya di tengah perlintasan, tiba-tiba bus berhenti mendadak karena mengalami mati mesin. Kondisi ini tentu saja membuat penumpangnya panik dan mereka berhamburan keluar dari bus karena bus yang mereka tumpangi mogok persis melintangi rel kereta. Terlebih, bel tanda kereta akan melintas juga berbunyi. Melihat kondisi ini, penjaga pintu perlintasan kereta langsung menutup perlintasan dan memberi tanda peringatan pada kereta yang datang dari stasiun Sudirman menuju Manggarai. Ya Allah, benar-benar. Ya itu saya bilang makanya kalau mobilnya itu mati gitu di situ. Nah, pas sudah mobil mati itu saya lihat kok mobil nggak mau jalan-jalan gitu. Sedangkan saya udah dapat kabar bahwa kereta itu akan melintas gitu kan. Nah sampai kereta itu masuk trek saya nyala, otomatis langsung saya tutup pintu. Kereta langsung berhenti? Bukan langsung berhenti, otomatis saya yang berhenti Pak. Oh. Gitu. Kalau nggak saya berhenti ya nggak tahu gimana kan. Itu penumpangnya pada lari semua dari bis? Itu penumpangnya lari semua. Apalagi pas ngeliat kereta udah loncat semua. Viralnya video bus Transjakarta mogok di tengah perlintasan kereta ini membuat petugas lalu lintas Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi lokasi untuk memintai keterangan. Petugas juga masih menyelidiki penyebab mogoknya bus Transjakarta agar peristiwa seperti ini tidak kembali terjadi. Dari Jakarta, Yogakus Pratomo, TV One mengabarkan.
Warga Desa Cipanas, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dihebohkan dengan munculnya semburan lumpur dengan bau belerang di desa mereka. Menurut warga, lubang semburan lumpur berbau belerang ini sebelumnya pernah terjadi dan berhasil ditutup. Namun, kini mendadak muncul kembali dan lubang semakin membesar hingga berukuran sekitar 4 meter. Warga khawatir jika tidak segera ditangani, semburan lumpur berbau belerang menyengat ini akan meluas dan mengancam permukiman serta sawah warga. Sementara petugas BPBD Kabupaten Cirebon rencananya akan segera berkoordinasi dengan melaporkan ke BPBD Jawa Barat. Demikian kabar Nusantara hari ini. Anda dapat mengakses informasi lainnya melalui laman tvOneNews.com. Saya Tiara Harap pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.